Halo, mari kita lanjut review ya. Eh, di video sebelumnya yang dibahas adalah tentang AI dan Google Docs. Sekarang kita coba eh, masih bahas tentang Google Docs, tapi cara kita belajarnya ubah. Gini, kalau hanya melihat dari rubrik dan juga pertanyaan, bisa aja sih kalian bayangkan apa yang akan keluar gitu dari soal ujiannya. Bisa sih. Misalnya nih ya, kita bayangkan menghasilkan satu PDF tertentu. Terus kalau kalian perhatikan dari semua soal ini hanya ada beberapa yang ditulis sebelah kanannya imitating an example. Kalau yang ada hijau, imitating an example, itu artinya Mister minta kalian meniru contoh tertentu. Masalahnya di nomor 3 yang Google Docs itu kan tidak ada imitating an example. Jadi sebenarnya dia karya bebas gitu. Cuma kalau misalnya pelajari dari seluruh grades ya. Jadi if I reflect on what I found in classroom for all grades, when I told the kids to do whatever they want, alias bebas gitu, itu selalu ada pelebaran, selalu ada bukan jarak ya, selalu ada iya gimana jelasinnya, selalu ada jarak sih, tetap aja selalu ada jarak dari yang biasa banget sampai yang bagus banget, jauh gitu, jauh banget. Memang sih itu bisa menunjukkan seberapa ngerti kamu. Cuma kalau misalnya sama sekali nggak kebayang bebas tuh harus gimana, kan jadi ngelamun kalau gitu tuh. Nah, Mister kan udah pernah bikin video tentang Mister tuh merefleksikan cara ngajar Mister Amar tentang bebas-bebas itu tuh, urusan bebas-bebas itu. Nah, sehingga kalian harus betul-betul tahu Google Docs yang rapih itu gimana. Walaupun nggak akan Mister kasih lihat di ujian ya, nggak akan kasih lihat yang rapi itu gimana. Itu Mister asumsikan kalian udah tahu. Saya nggaknya di kelas 5 lah, rapi gimana gitu, ngetiknya segala macam, kanan kirinya, tebelnya, warnanya segala macam. Itu Mister anggap kalian sudah pernah dapat tentang materi itu. Jadi Mister nggak terlalu banyak bahas. Nah, by the way, if you want to look what videos I have made for lower grade students on Google Docs, I think I have few. Aduh, nah ini misalnya memorinya terlalu sempit, jadi beginilah kendensnya. Ada di bawah, cari. Astagfirullah, kayaknya memorinya udah sekarat. Cari di bawah di video lalu, semester lalu malahan, di grade 2. Kalian cari di sana. Nanti kalian akan menemukan beberapa cuplikan video pendek banget, malah 5 menit gitu, di bawah 5 menit, tentang cara-cara mengedit pada Google Docs. Itu tuh diharapkan kalian sudah pernah dapat dan memang melakukan itu setiap kali pakai Google Docs. Cek aja di grade 2 ya, di playlist di Kandang Singa. Itu kalau masih pengen penasaran tentang supaya kalian bebasnya nggak ngelamun, cek di sana di playlist grade 2. Kembali ke sini. Inti videonya adalah kita ambil cara lain dalam belajar. Masih tentang Google Docs. Kemudian tentang kalau kita mengambil cara belajar dengan cara melihat rubrik, takutnya kalian tuh akan terbatas imajinasinya. Nih nomor 6 berarti kan.
Producing a document containing paste text, link, or screenshots. Bayangkan kalian cuma belajar dari 5 baris ini, 6 baris, 7 baris, 7 baris. Berarti kita ngebayangin ya udahlah 1 lembar biasa aja. Maksudnya 1 lembar pendek itu nggak diapa-apain. Tapi itu aja udah salah tuh. Nggak diapa-apain kan nggak bisa, karena kan di sini ada formatting. Formatting artinya kalian mengedit sesuatu dong di sana. You're supposed to edit something. Jangan polos banget gitu. Nah, kalau itu masih belum begitu kebayang, kita loncat ke bawah, scroll. Di bawah misalnya itu tempel beberapa skill atau sedemikian banyak skill yang mesti kalian miliki gitu. Sebagai kelas 6, cara membaca tabel ini kan di yang bawahnya ada tulisan kecil, ini skill-skill gitu kan. Kalian di grade 6 itu ada di bawah, walaupun ada yang tidak keluar atau tidak diajari. Misalnya ini di 6, kalau ada angka 6 berarti itu angka grade ya. D itu design, di sini ya judulnya 3D world building itu tidak kekejar, walaupun kalian waktu membuat Scratch ya lumayan udah masuk ke sana. Nah, pada grade 2 O2 ya, Office 2 itu ada word processing. Word processing itu istilah buku paket biasanya untuk menyebutkan Google Docs. Cuma masalahnya kan bukan Google Docs. Bukan cuma Google Docs. Jadi banyak contoh-contohnya. Salah satunya Google Docs. Nah, setidak-tidaknya kalian itu mengetahui cara melakukan ini. Kayak feeling miser sebenarnya mah tidak hanya ini ya, sedikit banget soalnya. Tapi ini yang terjadi di kelas 2 kemarin. Copying from physical text artinya ngetik ulang. Selecting deh. Mungkin nggak anak kelas 6 tidak mengerti cara menebalkan tulisan? Mungkin. Jadi mereka caranya jalan lain gitu. Walaupun kan banyak cara ya untuk menebalkan tulisan. Bisa aja dengan cara kalian selesaikan dulu ketikannya, lalu di blok atau disorot, atau bahasanya misalnya itu dibiruin, lalu ditebalkan. Itu cara satu. Cara lainnya, kalian lihat dulu indikatornya tuh, yang B, dia nyala nggak? Kalau misalnya nyala, berarti kalian kalau sudah mulai ngetik dalam keadaan nyala begini, artinya dia otomatis jadi tebel. Cara satu. Nah, yang selalu terjadi dan menimbulkan kebingungan dari grade 2 adalah mereka nggak perhatikan indikator B ini, sehingga Mister kok tiba-tiba tebel, Mister kok tiba-tiba tidak tebel. Ya iyalah, kan itunya nggak diliatin. Jadi ada langkah yang harus dilakukan. Apakah kalian mau menyelesaikan dulu ketikannya, lalu kalian tebalkan kayak tadi ya, dibiruin, atau dari awal itu nyalakan indikatornya atau ikonnya di sini, click on it, then finally you can write something. Udah langsung tebel, sehingga kalau mau matiin boldnya ya matikan setelah itu. Itu misalnya untuk formatting text. Yang jelas prinsipnya adalah kalian harus seleksi dulu baru diubah. Jangan ngebayangin kalian pengen ngubah tapi nggak diseleksi apa-apa, itu nggak bisa, itu salah gitu langkah-langkahnya. Oke. Terakhir yang tidak keluar di kelas 2 ya adalah menggunakan tabel. Misalnya keliru itu nyimpen di kelas 2, harusnya di grade agak naik lah gitu, jangan 2. Di sini bisa nambahin tabel, insert table,
Tabel sini bukan meja ya, tapi tabel seperti kepenulisan atau matematika juga tabel gini kan. Nah, bisa nggak nanti untuk kalian membuat AI prompts pakai tabel gini dihias? Atau ya terserah, ini hanya pilihan-pilihan aja. Rubriknya tidak berubah dan Mister mengharapkan kalian yang hal-hal yang demikian itu sudah tahu. Masukin gambar, bisa nggak? Itu kelas 3 keluar tuh, masukin gambar. Insert image, upload or search from the web. Karena apa nih? Oke, tidak mau. Enggak deh, bisa. Maaf. Insert image and search from the web, then search. I'll go look for Harley Davidson. Tuh, kayak nama orang ya. Ternyata itu tuh adalah motor. Misal memang tidak ada hubungannya sih sama ketikannya. Masukin ini yang emas. Nah, apakah ada kelas 6 yang tidak bisa masukin gambar? Hati-hati tuh. Udah ada alarm bahaya. Anyway, cara lihatnya lagi-lagi lihat ke bawah, di scroll, lihat apa yang kira-kira ada hubungannya dengan materi kalian. Sebenarnya idealnya ya kalian melihat yang di bawah ini adalah kalian telusuri dari baris pertama nih, dari kelas 1. Ngerti nggak kalian si kata-kata itu? Duduk dengan tegap. Nggak kebaca ya? Coba gedein. Sebelah kiri nih, duduk dengan tegap, masuk dengan salam, dan basmalah dan lain-lain. Banyak banget ini. Kalian apakah sudah melewati itu belum? Coba kalian periksa sendiri. Tentang mouse atau motorik halus. Tangan kalian halus nggak? Bukan telapaknya, geraknya. Halus nggak? Nah, itu misalnya masih menemukan di kelas 3 ada yang kaku tuh. Disuruh ngeklik yang mana tuh agak kaku gerak-gerak mouse-nya. Dikit sih, dikit. Cuman ada yang Mister temukan yang kayak gitu. Makanya Mister suruh main Minecraft. Lanjut ya. Jadi lihat dari barisnya. Pertama kalau ada angka 1 berarti grade 1. Kemudian grade 2, then finally all the way up to grade 6. Abaikan yang istilah-istilah yang baru yang tidak pernah diajarkan, karena itu memang tidak keluar. Kayak world building itu nggak keluar. Sound, walaupun kita pernah melakukan rekaman suara ya, tapi kita nggak terlalu mainin soal sound ini. Itu cara belajarnya. Sekali lagi, if you have any questions, don't wait, ask me if you have time. Dah, itu review 2 ya. Nanti kita lanjut di video lain. Bye bye.